memenuhi tugas dari dosen dari matkul keterampilan komunikasi Islam. Kami di sini terdiri dari tiga anak dari kelompok tiga. Yang pertama ada Muhammad Hidayatullah, dan yang kedua ada Haris Hermawan, dan selanjutnya ada saya sendiri yang bernama Akbar Abdul Aziz dari kelas BKI 4B, kampus YIS Syarifuddin Lumajang. Dan di sini yang pertama kami akan menerangkan tentang keterampilan komunikasi konseling Islam. Gagasan tentang pengembangan bimbingan juga konseling Islami dikembangkan di Indonesia dalam bentuk pendekatan yang telah dikembangkan juga jumlah alternatif model. Hal ini dibuktikan dengan lahir beragam istilah seperti bimbingan juga konseling Islam, konseling kalbu, konseling berbasis nilai-nilai, juga konseling dengan pendekatan sufis. Dan di sini komunikasi Islam mengeksplorasi dimensi al-maknat dan al-ahwal. Yang pertama di sini ada dimensi al-maknat dan al-ahwal. Penelaahan tentang sufistik tidak terlepas dari kajian tawasuf menurut Nur Kholis Masjid dalam Nurbaiti 2012. Ajaran tasawuf adalah tidak lain bagaimana menyembah Tuhan dalam suatu kesadaran penuh bahwa kita berada di dekat-dekatnya, sehingga kita melihatnya, atau bahwa ia senantiasa mengawasi kita dan kita senantiasa berdiri di hadapannya. Tasawuf adalah pembersihan diri, merupakan suatu pemindahan kehidupan, yaitu dari kehidupan kebendaan pada kehidupan kerohanian. Dan di sini keterampilan komunikasi Islam, pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling tentunya tidak terlepas dari situasi dan proses konseling. Hal ini senantiasa sangat mempengaruhi berjalannya bimbingan dan konseling, sekaligus merupakan komunikasi bimbingan dan konseling itu sendiri. Nah, di sini proses konseling merupakan juga bentuk dari komunikasi antar pribadi atau Gerald Corey 2005. Karena seperti yang dikatakan Barlun dalam Edi Harapan dan Sarwini Ahmad 2014, komunikasi antar pribadi adalah orang-orang yang bertemu secara bertatap muka dalam situasi sosial informasi, yang melakukan interaksi terfokus melalui pertukaran isyarat verbal dan non-verbal yang saling berbalasan. Nah, yang selanjutnya di sini ada kemunculan gagasan dan penekanan proses konseling yang tepat sasaran, yang akan dijelaskan oleh saudara kita yang bernama Muhammad Hidayatullah. Kami persilahkan. Baik, saya akan melanjutkan dari saudara Akbar Abdul Aziz. Kemunculan gagasan. Kemunculan gagasan pengembangan bimbingan juga konseling Islam perlu disadari terjadi sebagai respon kelahiran gerakan kebangkitan konsilitas yang berkembang dari kesadaran dalam memahami keberagaman manusia secara utuh sesuai dengan ruang juga waktu juga posisi manusia tersebut. Ketika pelaksana proses konseling, maka praktisi bimbingan juga konseling berada dalam situasi konselingnya, berada dalam polisi lintas budayanya. Selanjutnya, penekanan proses konseling yang tepat sasaran. Penekanan proses konseling yang tepat sasaran merupakan penekanan akan agudaya kesadaran yang sama akan proporsi yang sama dengan kedudukan budaya. Cid Rahmat dalam Suherman dan Budiman 2011 mengemukakan apabila mengabaikan perspektif budaya dalam konseling dapat mengakibatkan disorientasi, ketidaktepatan berlakuan, juga pengendalian kearifan lokal. Konseling itu terjadi. Selanjutnya, dalam konteks Islam menurut Muhammad Utsman Najati 2005 menggambarkan konsep psikologi modern yang tumbuh di negara-negara barat non-Islam yang justru banyak yang tidak sesuai dengan konsep Islam tentang manusia.
Karena itu perlu ditinjau ulang tentang konsep, membandingkannya dengan konsep Islam, sehingga kita dapat menyerap bagian-bagiannya yang tidak bertentangan dengan agama juga budaya. Semangat dalam mengembang konsep psikologi modern juga tentunya termasuk pada bimbingan juga konseling ditujukan dengan penuh kehati-hatian oleh Jamaluddin Ancok juga buat Ansori Suroso dari Busan. Yang mencermati terdapat dua kelompok cendekiawan. Yang pertama, kelompok pertama sekelompok orang yang menginginkan gaya integrasi ilmu dalam arti yang luas, mulai dari antologi, epistemologi hingga aksiologi, mengharapkan agama menjadi sumber ilmu juga tentu juga menjaga moral juga budaya. Kelompok kedua menjadikan agama sebagai sumber hipotesis ilmu mereka, meyakini bahwa ajaran-ajaran agama adalah mutlak kebenarannya. Mungkin saja pada batas-batas tertentu cara ini dapat dibenarkan lepas dari perdebatan apakah berdosa atau meragukan ajaran Tuhan dengan menjadikan ajarannya sebagai hipotesis. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saudara Haris Nirmawan. Ini saya akan melanjutkan dari penjelasannya saudara Hidayatullah. Selanjutnya yaitu proses komunikasi melalui keterampilan konseling subjektif. Dimaksudkan sebagai upaya dalam menenangkan juga melepaskan konseling agar menerima kehendak Allah, juga merencanakan upaya untuk keluar dari permasalahannya. Maka sudah barang tentu keterampilan konseling yang digunakan hendaknya diselaraskan dengan ayat-ayat Al-Quran, juga sumber dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling tentunya tidak terlepas dari situasi dan proses konseling, sekaligus merupakan keunikan bimbingan dan konseling itu sendiri. Proses konseling merupakan juga bentuk dari komunikasi antar pribadi, karena seperti yang dikatakan Bernard, komunikasi antar pribadi adalah orang-orang yang bertemu secara bertatap muka dalam situasi sosial informasi yang melakukan interaksi berfokus melalui pertukaran isyarat verbal dan nonverbal yang saling berbalasan. Berbeda dengan komunikasi antar pribadi pada umumnya terjadi secara spontanitas dan alami, maka keterampilan komunikasi konseling bersifat terkondisikan dan terstruktur, seperti dikatakan oleh Sofyan S. Willis bahwa keterampilan konseling bisa dikatakan sebagai teknik dan strategi konseling. Karena bagi orang konselor, keterampilan konseling dalam proses konseling merupakan kunci keberhasilan untuk mencapai tujuan konseling. Seorang konselor yang efektif harus mampu merespon konseling dengan keterampilan yang benar sesuai keadaan konseling saat itu. Respon yang baik adalah pernyataan verbal dan non-verbal yang dapat menyentuh, merangsang dan mendorong sehingga konseling terbuka untuk menyatakan dengan bebas perasaan, pikiran, dan pengalamannya. Selanjutnya, konseling terus terlibat dalam mendiskusikan mengenai dirinya bersama konselor. Pada surat Al-Furqan ayat 63 yang artinya, dan hamba-hamba Tuhan yang maha penyayang itu ialah orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati. Dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka, mereka mengucapkan kata-kata yang mengandung keselamatan. Apabila pelaksanaan komunikasi konseling sofistik didasari pada surat Al-Furqan ayat 63, maka setidaknya terdapat dua unsur terpenting terutama ketika mulai pelaksanaan komunikasi konseling yang dapat menjadi renungan, yakni rendah hati dan mengucapkan kata-kata yang mengandung keselamatan. Artinya ketika konselor akan memulai proses konseling, maka konselor hendaknya bersikap rendah hati dan memberikan ungkapan-ungkapan yang menyejukkan sekaligus menenangkan konseling keseluruhan makna dari kedua ungkapan tersebut. Dan
Kesimpulannya, dari berbagai uraian di atas bahwa keterampilan komunikasi konseling di dalam konseling Islam sebagai bagian dari bimbingan juga konseling perlu dipahami secara utuh. Tidak hanya sekedar bersifat parsial dengan meninggalkan sisi-sisi pemikiran yang hanya bermuara yang hanya bermuara secara filosofis. Keterampilan komunikasi konseling memiliki kedekatan dengan ayat-ayat Al-Quran. Apabila telah lebih jauh, maka potensi pengembangan keterampilan komunikasi konseling dengan menggunakan ayat-ayat Al-Quran perlu dilakukan penggagas bimbingan juga konseling Islam, terutama yang memperdalam konseling subjektif. Cukup sekian dari kami dari kelompok 3. Apabila ada kekurangan kata, kami mohon maaf. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.